Perkenalkan, nama saya Farel Kalejami dari kelas 11 IPSA nomor absen 09. Dan teman saya, Perkenalkan, nama lengkap saya Pankrasius Kahauking, kelas 11 IPSA nomor absen 20. pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan biografi salah satu tokoh pahlawan di Indonesia, yaitu Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia juga memiliki profesi sebagai diplomat dan merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia juga berperan penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan. Ahmad Soebardjo memiliki nama panjang Raden Ahmad Soebardjo Djoyo Adisurjo. Nama tersebut merupakan pemberian dari sang ibu yang merupakan keturunan Jawa Bugis. Ayahnya yang bernama Tuku Muhammad Yusuf merupakan seorang keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Ayahnya memberikan nama Tuku Abdul Manaf. Ahmad Soebardjo lahir di Teluk Jamber, Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896. Kenichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia menyebutkan jika Ahmad Soebardjo tumbuh dalam lingkungan yang memegang ajaran Islam yang kuat dengan sistem budaya Jawa. Karena didikan dari keluarganya, Ahmad Soebardjo menjadi seorang yang berwatak tenang dan selalu berhati-hati dalam memikirkan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu hal. Riwayat pendidikan Ahmad Soebardjo: ia bersekolah di Hogger Burger School atau HBS yang setara dengan SMA pada tahun 1917. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden yang berada di Belanda dan memperoleh gelar Meester in the Rechten atau gelar yang setara dengan sarjana hukum di tahun 1933. Saat Ahmad Soebardjo masih menjadi mahasiswa, ia aktif dalam organisasi pergerakan pemuda, yaitu Jong Java, Perhimpunan Indonesia yang merupakan perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia bergabung dalam BPUPKI dan PPKI sebagai anggota. Pada Februari tahun 1927, Ahmad Soebardjo bersama beberapa pemuda dari Indonesia sedang menuntut ilmu di Belanda menghadiri forum bernama Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah di Brussel, Belgia. Ahmad Soebardjo melalui bukunya yang berjudul Kesabaran Nasional, sebuah autobiografi, mengatakan jika ia datang sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia bersama Muhammad Hatta, Semaun, Gatot Tarunomi Harjo, dan Muhammad Nasir Datu Pamuncak. Pada forum internasional ini, Ahmad Soebardjo berkesempatan untuk angkat bicara di hadapan hadirin yang menegaskan tentang pentingnya upaya yang harus dilakukan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, yaitu dengan bersatu dan sepakat. Peringatan ulang tahun ke-10 Uni Soviet. Yang pertama, Ahmad Soebardjo hadir untuk mewakili Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, mengunjungi Moskow dan Leningrad. Yang ketiga, menambah pengetahuan politik dan menyebarkan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penindasan Belanda. Peran Ahmad Soebardjo menjelang kemerdekaan. Yang pertama, bergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, menghadiri peristiwa Rengas Dengklok dan melakukan perundingan dengan golongan muda dan meyakinkan pemuda agar Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta. Yang ketiga, berhasil meyakinkan pemuda agar tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Yang keempat, setuju untuk melakukan proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Yang kelima, menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Yang keenam, mengusulkan kediaman Laksamana Maeda sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Yang ketujuh, menyumbangkan kalimat dalam naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Peran Ahmad Soebardjo setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, ia dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Presidensial sampai 14 November 1945. Yang kedua, pada tahun 1951 sampai 1952, ia kembali menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1957 sampai 1961, ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Yang keempat, pendidikannya sebagai profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusteran Universitas Indonesia. Berikut merupakan foto Ahmad Soebardjo mendampingi Presiden Soekarno. Wafatnya Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo meninggal pada tanggal 15 Desember 1978 pada usianya yang ke-82 tahun.
Ia wafat di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru dan dimakamkan di Rumah Peristirahatan di Cipayung, Bogor. Dan pada tahun 2009, pemerintah menetapkan Ahmad Soebardjo sebagai pahlawan nasional.